Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsa Sabila dari kelas 2B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Saya ingin melakukan penyuluhan tentang imunisasi campak. Sasarannya adalah ibu-ibu yang memiliki anak di bawah 5 tahun. Sebelumnya, apakah ibu-ibu tahu apa itu vaksin campak atau penyakit campak? Penyakit campak menurut WHO adalah penyakit menular dengan gejala kemerahan berbentuk mukola papular selama 3 hari atau lebih yang disertai panas 38 derajat atau lebih, dan penderita campak awalnya mengalami tanda dari gejala berupa demam, nyeri tenggorokan, hidung meler, batuk, bercak koplik, nyeri otot, dan mata merah. Penyakit campak merupakan penyakit yang dapat menyerang semua anak-anak yang tidak kebal. Pada penyakit ini, anak-anak yang gizinya baik jarang menyebabkan kematian, tetapi anak-anak yang gizinya buruk sering menyebabkan kematian. Ini adalah contoh gambar dari tanda kemerahan atau bercak merah pada tubuh anak, itu pada punggung dan juga pada muka bayi. Kasus campak mengalami peningkatan sebelum dilaksanakannya program imunisasi campak. Epidemi terjadi setiap beberapa tahun, namun dengan suksesnya pemberian vaksinasi campak, kasus menjadi sangat jarang ditemui di banyak tempat. Vaksin campak menurun secara signifikan sehingga beberapa negara menyatakan bahwa vaksin itu telah dieliminasi. Selama beberapa tahun, cakupan global dosis pertama campak adalah 85%, sedangkan dosis kedua adalah 67%. Cakupan imunisasi ini sangat kurang dari 95%, yaitu angka yang dibutuhkan untuk mencegah wabah pada tahun 2017. Cakupan imunisasi campak di Eropa mencapai angka tingkat tertinggi, yaitu sekitar 90%. Namun demikian, para ahli sepakat cakupan tersebut belum cukup karena diperlukannya angka capaian 95% untuk menjadikan adanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Mengingat campak adalah penyakit yang sangat mudah menular dengan attack rate lebih dari 90%. Peningkatan kasus campak di berbagai belahan dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan peningkatan kasus campak 4 kali lipat secara global dalam 3 bulan pertama pada tahun 2019 dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu. Angka ini mungkin lebih tinggi lagi karena diperkirakannya hanya 1 yang dilaporkan dari 10 kasus yang terjadi. Peningkatan tertinggi terjadi di Afrika, yaitu mencapai 700%. Ukraina, Madagaskar, dan India melaporkan puluhan ribu kasus 1 juta orang, dengan angka kematian di Madagaskar sekitar 800 orang. Kejadian luar biasa campak juga dialami Amerika Serikat dan Thailand dengan tingkat cakupan imunisasi campak yang cukup tinggi. Tanda-tanda campak. Apakah ibu-ibu ada yang tahu tanda-tanda campak? Jadi tanda-tanda campak yang pertama adalah mata memerah, sensitif terhadap cahaya. Yang kedua menyerupai gejala batuk kering, hidung beringus, sakit tenggorokan. Yang ketiga lemas dan letih. Yang keempat demam tinggi. Yang kelima sakit dan nyeri. Yang keenam tidak bersemangat dan kehilangan selera makan. Yang ketujuh diare atau muntah. Yang kedelapan bercak kecil berwarna putih keabu-abuan di mulut dan tenggorokan. Ini merupakan contoh dari tanda dan gejala campak. Ada mata memerah, batuk pilek, demam, sakit perut atau diare, dan juga bercak putih keabu-abuan di sekitar mulut. Penyebabnya, campak merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dari keluarga Paramyxovirus. Virusnya sendiri ini bisa bertahan selama beberapa jam dan dengan mudah menempel pada benda-benda. Jika seseorang menyentuh benda yang terkontaminasi oleh virus campak, kemungkinan besar mereka tertular loh. Orang-orang yang rentan terhadap campak yang pertama adalah bayi yang berumur kurang dari 1 tahun
bayi yang tidak mendapatkan imunisasi, remaja dan dewasa muda yang belum mendapatkan imunisasi kedua, maka besar kemungkinan ia akan tertular. Penularan campak ini menular melalui udara atau percikan yang berasal dari sekret hidung dan tenggorokan penderita. Penyakit campak ini sangat menular. Masa penularan sudah terjadi sebelum gejala yang khas berupa ruam-ruam pada kulit timbul sampai kurang lebih 7 hari setelah timbulnya ruam-ruam pada kulit. Pencegahannya, campak dapat dicegah dengan yang pertama, jaga kebersihan dan kesehatan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan makan makanan yang sehat, bersih, dan bergizi. Yang kedua, hindari kontak dengan penderita campak. Yang ketiga, ikut imunisasi. Yang keempat, cegah komplikasi dengan penanganan penyakit sejak dini. Jadi ibu-ibu, kalau misalkan kita bisa mencegah, jauh lebih baik ketimbang anak kita terkena penyakit campak. Karena penyakit campak ini sangat menular loh ibu-ibu. Mereka bisa menyebarkan kepada anak-anak lain dengan waktu yang sangat cepat. Pemberian vaksin campak sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan, anak berusia 9 bulan bisa menerima imunisasi campak atau MR. Sebaiknya dilakukan imunisasi ulangan pada usia 18 bulan dan pada usia 5-6 tahun atau 6-7 tahun saat bias. Imunisasi campak ini pada anak di atas 1 tahun dapat diberikan imunisasi kombinasi berupa vaksin MMR, measles, mumps, dan rubella. Apabila MMR sudah diberikan, tidak perlu lagi melakukan imunisasi campak atau MR pada usia 18 bulan. Imunisasi dilakukan dengan cara pemberian vaksin melalui suntikan oral 1 kali yang biasanya diberikan bersama-sama dengan imunisasi DPT 3 dan polio 3. Manfaat imunisasi campak adalah mencegah anak sakit campak atau menurunkan angka penularan di lingkungan sekitarnya. Imunisasi bermanfaat supaya anak terhindar dari penyakit dan kematian akibat penyakit tersebut. Di Indonesia, vaksin anak campak masuk program imunisasi nasional. Angka kasus campak di Indonesia terbilang tinggi, maka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyediakan vaksin campak gratis di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Efektivitas vaksin campak atau MR ini sangat baik loh ibu-ibu, jadi jangan sampai anak-anak ibu-ibu semua tidak divaksin campak. Komplikasi campak. Nah, penyakit campak ini dapat menimbulkan komplikasi yang lumayan parah loh ibu-ibu, bahkan bisa menyebabkan kematian. Komplikasi yang pertama adalah ini anak dapat menjadi masalah serius untuk semua kelompok umur sebenarnya. Akan tetapi anak berusia di bawah 5 tahun dan dewasa lebih dari 20 tahun lebih sering mengalami komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi adalah infeksi telinga yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran serta diare. 1 dari 10 anak, beberapa dapat mengalami komplikasi berat berupa pneumonia. 1 dari 20 anak yang merupakan penyebab kematian tersering pada campak, dan ensefalitis 1 dari 1000 anak yang dapat berakhir dengan kematian. Setiap 1000 anak yang menderita campak, 1 atau 2 diantaranya meninggal dunia. Subakut sclerosing panencephalitis atau SSPI merupakan diantaranya komplikasi yang sangat jarang, tetapi merupakan penyakit sistem saraf pusat yang fatal akibat infeksi virus campak yang diderita pada anak-anak. SSPI umumnya terjadi 7-10 tahun setelah penderita campak. Walaupun telah sembuh, resiko SSPI lebih besar pada anak yang menderita campak pada usia kurang dari 2 tahun. Campak juga dapat menyebabkan ibu hamil melahirkan sebelum waktunya atau melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar orang tua memiliki kemauan atau memilih untuk memvaksinasi anak-anak mereka. Masyarakat juga mulai mengenal penyakit campak sehingga memandang penyakit campak itu
harus divaksin. Memiliki keyakinan bahwa kasus tidak mungkin terjadi di sekitar mereka jika mereka vaksin. Para ahli di Amerika telah memprediksi bahwa campak salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin dan memiliki sifat paling menular. Keberhasilan imunisasi campak. Sebelum vaksin campak dikenalkan pada tahun 1963 dan digunakan secara luas, infeksi virus campak hampir universal selama masa kanak-kanak dan hampir 90% kebal saat berusia 15 tahun. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua, supaya anak-anaknya tidak terkena campak dan melakukan penanganan dini ketika anak-anak ibu semua terkena campak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.